Sekarang mari kita membuka hati kita masing-masing agar tidak terkesan menghakimi, dan jangan kita samakan praktek rentenir dengan koperasi. Dan jika kita telusuri lebih dalam, apa sih bedanya Bang dengan membungakan uang? Bahkan mungkin kalau kita pikir-pikir, terkadang bunga bank yang diberlakukan kepada si peminjam bisa saja lebih tinggi dari yang dilakukan oleh orang lain. Lalu Bang, kenapa tidak disalahkan? Atau apa bedanya dengan leasing? Bahkan leasing itu terkadang mencekik leher. Lalu apa bedanya leasing dengan apa yang dilakukan oleh orang lain? Kalau kita tinjau dari segi terminologi katanya, rentenir, bedakan dengan koperasi ya, itu jelas disalahkan dari segi Alkitabiah. Kalaupun ada di bawah ini yang memberikan komentar bahwa pendeta takut untuk membicarakan menyangkut soal rentenir dan menyalahkan itu dari segi Alkitabiah, kenapa harus takut? Perlu saudara ketahui, pelayan itu tidak hanya hidup melalui persembahan yang diberikan oleh jemaat yang beraktivitas seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan VT ini, perlu saudara mengoreksi diri jika saudara beraktivitas berhubungan dengan ini. Jika saudara memang rentenir, mungkin saudara akan tersinggung dengan pernyataan ini. Tetapi andaikan saudara beraktivitas seperti ini, tidak melakukan aktivitas saudara seperti perilaku daripada orang-orang yang bersikap seperti rentenir, saudara akan menerima pernyataan ini. Jadi sekali lagi perlu ditekankan, para hamba Tuhan tidak selalu hidup dan tidak melulu hidup dari penghasilan yang seperti kamu katakan itu, sehingga kamu mengatakan para pendeta takut untuk memberikan pernyataan yang benar untuk itu. Kenapa rentenir itu dianggap salah dari segi kekristenan? Karena memang jika seseorang itu membungakan uang, meminjamkan uang dengan cara mengeksploitasi saudaranya sendiri dengan bunga yang sangat tinggi, dan yang jelas itu bertentangan dengan kasih dan juga keadilan yang dinyatakan Alkitab. Alkitab secara implisit melarang mengambil keuntungan dari pinjaman uang, khususnya yang bersifat predatoris atau membebani saudara seimannya yang berkesusahan. Namun ada perbedaan antara menjadi rentenir dan pekerja di lembaga keuangan yang sah. Meskipun ada perdebatan tentang bunga dalam konteks bisnis, perlu kita ketahui kenapa rentenir itu tidak diperkenankan. Karena memang rentenir itu sendiri melanggar prinsip kasih dan keadilan. Praktek rentenir seringkali mengeksploitasi keputusasaan peminjam dengan suku bunga yang mencekik, yang bertentangan dengan prinsip kasih terhadap sesama, dan itu jelas ditekankan di dalam Perjanjian Baru. Bisa kita baca dalam Matius 5 ayat 42.
Kemudian perintah Alkitab dalam Perjanjian Lama melarang mengambil bunga dari sesama orang Israel. Itu bisa kita baca dalam Imamat 25 ayat 36, Ulangan 23 ayat 19 sampai dengan 20. Perjanjian baru menekankan untuk memberi dan jangan menolak orang lain yang ingin meminjam, serta mengutamakan kasih dan keadilan. Untuk itu perlu penekanan pada hati. Penerapan prinsip ini dengan bijak, tidak mengambil keuntungan dari saudara yang sedang mengalami kesulitan. Meskipun ada perdebatan tentang bunga dalam bisnis modern, penekanan tetap pada penggunaan hati nurani dan menghindari eksploitasi. Saudara-saudara, ada perbedaan antara menjadi rentenir pribadi dan pekerja di dalam lembaga keuangan yang sah seperti bank. Pekerjaan di lembaga seperti bank mungkin tidak dianggap sebagai masalah, yang sama jika dijalankan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Penolakan terhadap rentenir lebih ditujukan pada praktek rentenir yang sifatnya eksploitatif, bukan pada sistem bunga secara umum. Para ahli dan penafsir Alkitab membedakan antara bunga yang wajar untuk menutupi resiko dan biaya, bunga yang tidak adil karena mengeksploitasi penderitaan orang lain. Untuk itu perlu direnungkan bagi saudara-saudara yang menjalani aktivitas seperti ini. Tanyakan kepada dirimu, apakah memang aktivitas yang kau lakukan ini mencekik leher orang lain atau mengeksploitasi penderitaan daripada orang lain? Kalau memang iya, hentikan, cari pekerjaan lain, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi jika menurut kamu itu tidak melakukan tindakan seperti itu, kamu sendiri bisa lebih merenungkan pekerjaan ini dari segi iman spiritualitasmu, Alkitab yang menjadi dasar kekristenanmu. Apakah memang layak kamu melanjutkan pekerjaan seperti itu atau tidak? Jadi tergantung kepada hati kita masing-masing. Perbedaan hanya soal izin. Perbedaan hanya soal ini sah melalui aturan pemerintah, sementara ini juga sering berlaku melebihi daripada rentenir. Ini tidak sah karena dianggap liar. Padahal mungkin belum tentu ini seperti yang saya katakan yang pertama tadi itu. Jadi jangan terkesan menghakimi, lalu menguji coba dari seorang hamba Tuhan, apakah dia berani atau tidak membicarakan soal rentenir itu salah atau tidak. Kenapa takut? Apa masalahnya sama saya? Jadi mari kita renungkan, koperasi itu dari segi pemerintahan tidak salah, rentenir itu disalahkan. Kembali bertanya kepada diri masing-masing, apakah kegiatan yang kamu lakukan seperti ini berbasis koperasi atau tidak? Atau rentenir? Apakah engkau mengeksploitasi penderitaan orang lain dengan seperti itu sehingga menguras harta orang lain menjadi milikmu? Tergantung kepada perenungan dirimu sebagai orang yang beraktivitas di bidang itu. Salam.